Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Insyaallah kita melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Jami'ul Ulumi wal Hikam. Dan sekarang kita akan mulai masuk ke penjelasan lafadz hadis dari innamal a'malu binniyat. Perhatikan harakatnya. Ana baca dulu. Qala asy-syarihu rahimahullah. Fa qauluhu sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyati. Wa fi riwayatin al-a'malu binniyati wa kilahuma yaqtadil hasra 'ala as-sahih wa laysa gharaduna ha huna tawjiha dhalik wala bastal qawli fihi wa qad ikhtalafa fi taqdirihi wa qad ikhtalafa fi taqdiri qawlihi. Kayaknya nanti bakalan banyak perbedaan lafaz karena beda cetakan dengan ana. Ya beda sedikit enggak apa ya. Al-a'malu binniyati. Fa katsirun minal mutaakhirina yaz'umu anna taqdirahu al-a'malu sahihatun aw mu'tabaratun أو مقبولة بالنيات وعلى هذا فالأعمال إنما أريد بها الأعمال الشرعية المفتقرة إلى النية فأما ما لا يفتقر إلى النية كالعادات من الأكل والشرب واللبس وغيرها أو مثل رد الأمانات والمضمونات كالودائع والغصوب فلا يحتاج شيء من ذلك إلى نية فيخص هذا كله من عموم الأعمال المذكورة ها هنا. وقال آخرون بل الأعمال هنا على عمومها لا يخص منها شيء وحكاها بعضهم عن الجمهور حكاه بعضهم عن الجمهور وكأنه يريد به جمهور المتقدمين وقد وقع ذلك في كلام ابن جرير الطبري وأبي طالب المكي وغيرهما من المتقدمين وهو ظاهر كلام الإمام أحمد. Perhatikan. Di sini berkata Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah selaku pensyarah Arba'in An-Nawawiyah yang beliau tambahkan 8 menjadi 50 sehingga dinamakan judul kitabnya Jami'ul Ulumi wal Hikami fi syarhi 50 haditsan min jawami'il kalimi. Fa qauluhu sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyati wa fi riwayatin al-a'malu binniyati. Maka pada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan-amalan tergantung dengan niatnya. Dan dalam riwayat yang lain al-a'malu binniyat, amalan-amalan tergantung dengan niatnya. Di sini kata Imam Ibn Rajab, beliau mengatakan wakilahuma yaqtadil hasra ala sahih.
Kedua riwayat tersebut, baik yang pertama innamal a'malu binniyat ada innamanya, atau tanpa innama langsung al a'malu binniyat. Kedua riwayat tersebut yaqtadil hasra, memberikan pembatasan. Yaqtadi ya mengharuskan ya, mengharuskan pembatasan, yang kita terjemahkan saja memberikan pembatasan. Alas sahih, menurut pendapat yang benar. Berarti di situ terdapat silang pendapat di antara para ulama. Apakah riwayat yang kedua memberikan pembatasan ataukah tidak? Namun di sini kata Imam Ibn Rajab, kedua-duanya iya memberikan pembatasan. Namun apabila terdapat al-hasr, pembatasan, apalagi di situ ada kafa makfufah, memberikan pembatasan, maka ada sesuatu yang dihapus. Sesungguhnya amalan-amalan tergantung niatnya. Ada yang dihapus di situ. Nanti ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Yang dihapus apa? Tadi kita udah baca kan? Antum udah dengar? Anak harap juga antum paham dikit-dikit Arabnya. Yang ada yang mengatakan yang dihapus sesungguhnya amalan-amalan yang benar. Sesungguhnya amalan-amalan yang sahihah. Hanyalah tergantung niatnya. Ada yang mengatakan sesungguhnya amalan-amalan yang diakui dalam syariat. Hanyalah tergantung dengan niatnya. Gitu kan? Namun pendapat yang kedua mengatakan amalan di sini umum, amalan apapun. Bahkan dalam hal selain ibadah pun juga tergantung dengan niatnya. Nanti akan disebutkan asar-asar para salaf, yang dimana para salaf bahkan dalam hal-hal duniawi pun berusaha untuk meniatkannya. Ada sebagian salaf diajak, ayo kita giring jenazah. Kata salaf tersebut, tar dulu, aku tumbuhkan dulu niat. Sampai hal seperti itu. Dia tunda untuk menggiring jenazah. Kenapa? Karena belum ada niatnya pada saat itu. Dia ingin menumbuhkan niat terlebih dahulu, baru kemudian ikut. Iya. Kita lanjutkan. Maka di sini kata Imam Ibn Rajab, kedua lafaz tersebut memberikan pembatasan. Memberikan pembatasan menurut pendapat yang benar. Tapi apa? Walaisa gharaduna hahuna taujiha dzalik. Akan tapi bukanlah tujuan kita di sini taujiha dzalik, memaparkan hal itu. Ya, karena kan ada silang pendapat bahwa kedua-duanya ternyata memberikan pembatasan, ada yang mengatakan tidak. Maka Imam Ibn Rajab tidak mau memaparkan hal itu di sini. Beliau hanya ingin mensyarah. Adapun silang pendapat hal-hal yang seperti itu, beliau tidak ingin memaparkannya, bukan tujuannya. Wala bastal qawli fihi, dan tidak memperluas pendapat di dalamnya. Begitu juga antum ketika antum mengajarkan kepada masyarakat awam, apabila ada silang pendapat atau materi-materi yang sekiranya tidak membuat manfaat, tidak terdapat manfaat banyak atau malahan bikin ruwet, apalagi orang awam, nggak usah disampaikan. Adapun mungkin untuk para penuntut ilmu yang dia benar-benar sejati dalam belajar, haus akan ilmu, tidak mengapa. Ya tadi kita katakan apa? Kalau pembatasan ada yang dibuang, ada yang dihapus. Apa takdirnya? Nah, kan namanya dihapus pasti ada takdir. Tahu kan antumnya, dihapus pasti ada takdirnya. Dihapus ada takdir. Apa sih takdir? Takdir itu kemungkinan yang dihapus itu apa? Kan tadi kata anak ada yang dihapus. Takdirnya apa? Kemungkinan yang dihapus sih apa itu? Wa qad ikhtalafa fi taqdirihi. Wa qad ikhtalafa fi taqdiri qawlihi di situ. Fi taqdiri qawlihi. Dan sungguh telah berselisih para ulama pada takdir sabda Rasulullah SAW, al-a'malu binniyat. Apa takdirnya? Takdir itu yang dihapus diperkirakannya apa ya? Kan ada yang dihapus. Perkiraan yang dihapus apa? Wa katsiru minal mutaakhirin. Kebanyakan dari para ulama belakangan itu baru-baru ini. Ulama dekat-dekat ini.
Nanti ada mutaakhirin, satu lagi apa? Mutaqaddimin. Mutaqaddimin itu ulama terdahulu. Mutaakhirin itu ulama belakangan sekarang. Nggak bingung ya belakangan? Kan waktu tuh. Belakangan berarti apa? Yang baru-baru ini kan? Mutaqaddimin telah terdahulu. Belakangan berarti yang baru-baru ini. Terakhiran. Fakatsirun minal mutaakhirin, kebanyakan dari ulama belakangan ini, yaitu baru-baru ini berarti, yaz'umu, mengira, anna takdirahu, bahwasanya takdirnya adalah al-a'malus sahihatun, amalan-amalan yang sahihah. Yaitu, berarti apa? Sesungguhnya amalan-amalan yang sahihah tergantung dengan niatnya. Gitu. Kalau seperti itu takdirnya. Berarti kalau nggak ada niatnya atau niatnya buruk, amalannya batilah, mardudah. Gitu. Yang sahihah tergantung dengan niatnya. Ada yang mengatakan mu'tabaratun, diakui. Amalan-amalan yang diakui tergantung dengan niatnya. Kalau niatnya buruk, niatnya jelek, menyelisihi, melakukan ibadah bukan karena Allah, amalannya tidak diakui. Karena syirik di situ. Ada yang mengatakan makbulatun bin niyati, yaitu amalan yang diterima. Amalan-amalan yang diterima tergantung dengan niatnya. Kalau niatnya jelek, menyimpang, keliru, berarti tidak diterima. Paham ya? Jadi di sini ada yang mengatakan sahihah. Amalan-amalan yang sahihah tergantung dengan niatnya. Berarti kalau niatnya menyimpang, berarti amalannya batilah. Tidak benar. Ada yang mengatakan mu'tabarah, diakui. Berarti artinya apa? Amalan-amalan yang diakui tergantung dengan niatnya. Berarti kalau niatnya keliru, tidak diakui. Gitu. Ada yang mengatakan makbulah, diterima. Berarti kalau niatnya keliru, maka amalan tersebut tidak diterima. Wa ala hadza, dan atas dasar ini, dari takdir-takdir tadi, sahihah, mu'tabarah, makbulah. Fal a'malu innama urida biha al-a'malu syar'iyyatu al-muftaqiratu ila niyati. Atas pendapat pertama ini, dari kalangan ulama mutaakhirin baru-baru belakangan ini, yang takdirnya sahihah, mu'tabarah, makbulah, maka amalan-amalan innama urida biha al-a'malu syar'iyyah, amalan-amalan yang dalam hadis innamal a'malu binniyat, sesungguhnya yang diinginkan dengannya adalah amalan-amalan syar'i. Ibadah berarti kan yang membutuhkan kepada niat. Ini pendapat yang pertama. Anda jelaskan lagi. Pendapat yang pertama dari kalangan ulama mutaakhirin. Baru-baru ini. Belakangan. Sama gak belakangan sama baru-baru ini? Belakangan sama baru-baru ini sama gak? Masih bingung gak belakangan sama baru-baru? Belakangan sama baru-baru sama gak? Sama. Kan dari tahun 1400 kan berarti paling belakang, ya belakangan berarti 1400-an, belakangan berarti baru-baru gitu. Dulu Anda soalnya bingung. Anda mau jangan sampai Anda bingung. Itu mengatakan sesungguhnya amalan tergantung dengan niatnya, itu takdirnya apa? Amalan yang benar, amalan yang diakui, amalan yang diterima tergantung dengan niatnya. Maka yang dimaksud dengan amalan-amalan tergantung dengan niatnya itu adalah amalan syar'i. Yang membutuhkan kepada niat. Amalan syar'i butuh niat gak? Butuh. Ibadah, sholat, puasa, zakat. Kalau dia niatnya gak benar berarti gak diterima. Gak benar berarti tidak diakui. Gak benar berarti tidak diterima, tidak sahihah. Berarti yang dimaksud dengan amalan di sini menurut pendapat yang pertama adalah amalan syar'i. Yang membutuhkan kepada niat. Fa amma ma la yaftaqiru ila niyati. Adapun amalan yang tidak membutuhkan kepada niat seperti apa? Kal adati, kebiasaan. Minal akli, dari makan. Antum mau makan butuh niat gak? Gak perlu, makan tinggal makan. Wasyurubi, minum. Minum, tinggal minum, aus. Walubsi, memakai, wa ghairiha, dan selainnya. Makai tinggal pakai, dan diterima. Antum makai, tinggal makai, tetap kepakai gak? Tetap kepakai. Antum minum tinggal minum, tetap minum gak nyampe ke mulut? Tetap minum, itu maksudnya. Tapi kalau amalan ibadah harus dengan niat. Kalau nggak dengan niat,
Diterima gak di sisi Allah? Tidak. Adapun tadi adat kebiasaan antum minum nih, tanpa niat langsung minum aja, tetap minum gak? Tetap. Nah, itu maksudnya. Au mithli raddil amanati, atau semisal mengembalikan amanah-amanah. Wal madmunati, dan tanggungan-tanggungan. Seperti apa mengembalikan amanah tanggungan? Kal wada'i, seperti titipan. Ana nitip buku ini nih di antum. Berarti antum diamanahi kan? Kemudian kalau dikembalikan gak butuh niat. Atau tanggungan, ada orang dia pecahkan gelas orang lain. Misal ana pecahin gelas antum. Kemudian ana beli baru, ana ingin balikan tanggungan tersebut. Itu tidak butuh niat. Karena kalau dikembalikan tetap diterima kan sama antum. Ana misalnya nih, ana baru beli gelas, habis mencahin gelas antum. Ana balikan ke antum, butuh niat gak? Enggak. Ana balikan tetap kembali, dipegang sama antum, diambil. Gitu maksudnya. Wal ghusub, gosop. Ada orang pakai sendal tanpa izin. Ketika dibalikan ya udah, nggak butuh niat. Langsung saja dibalikan. Dan tetap kembali. Gitu. Adapun ibadah, itu masalahnya diterima atau tidak diterimanya oleh Allah. Oleh karena itu butuh niat. Ya tadi, seperti wada'i. Apa tadi wada'i? Titipan-titipan, gusub, gosop-gosop tanpa meminta izin. Ya dia nggak mencuri karena pasti dibalikan, minjem tapi tanpa izin. Tapi nanti juga ada bab al-adah muhakkamah. Ada bab apa? Al-adah adat kebiasaan itu bisa dijadikan hukum. Ada di pondok pesantren dia sudah biasa pakai sendal manapun. Dan orang yang dipinjam yang dipakai tanpa izin pun udah saling meridoi. Tidak mengapa, toh juga dikembalikan. Maka di sini nggak apa-apa. Paham ya? Antum ini kan ada 2 asrama. Kalau udah biasa yang satu masuk ke asrama yang lainnya tanpa izin, ya langsung masuk aja nggak apa-apa. Tapi beda kalau kondisinya ada santri dia memang sangat menjaga privasi, nggak boleh masuk ke asrama mana. Antum kan asrama sana, harus izin dulu. Ya udah berarti harus izin. Kebiasaannya seperti itu. Oke, kita bahas lagi. Karena itu penting ya, kehidupan di pondok pesantren tuh. Antum gimana? Saling meridoi gak sendal antum dipinjem sama teman yang lainnya? Misal mau kamar mandi. Ya kalau udah biasa saling meridoi nggak apa-apa, saya juga dikembaliin. Yang penting kalau rusak ganti gitu. Rusak putus ganti, beliin baru. Nggak apa. Ya fala yahtaju syai'un min dzalika ila niyyah, maka tidak membutuhkan sedikit pun dari hal itu kepada niat, nggak butuh niat. Fayukhassu hadza kulluhu min umumi al-a'malil madhkurati hahuna. Maka dikhususkan ini semuanya dari keumuman amalan-amalan yang disebutkan di sini. Jadi amalan tergantung dengan niatnya adalah amalan syar'i. Adapun amalan kebiasaan, adat istiadat, mengembalikan amanah itu nggak butuh niat. Adapun yang butuh niat amalan syar'i dikhususkan. Itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua, waqala akharun. Berkata para ulama yang lain, balil a'malu huna ala umumiha la yuhtassu minha syai'un. Akan tapi amalan-amalan di sini di atas keumumannya, yaitu tetap umum. Baik amalan syar'i, ibadah, adat istiadat, semua juga butuh niat. Bahkan ada ulama yang mengatakan, yang berpendapat pendapat kedua ini, semua orang ingin melakukan sesuatu pasti karena ada niat. Hanya orang gila yang tanpa ada niat. Coba, ana mau minum. Kenapa? Niat ana apa? Karena haus, ada niatnya gitu. Tapi nggak ada airnya habis. Antum mau pakaian, ada niatnya nggak? Ada, biar menutup aurat. Pasti ada niatnya. Nggak mungkin antum pakai pakaian. Kenapa pakai pakaian? Nggak tahu kenapa ya anda pakai pakaian. Mungkin nggak? Pasti ada niatnya. Antum kenapa pakai pakaiannya? Dingin, start pakai pakaian. Coba ada niatnya. Maka di sini pendapat yang kedua, ala amalu huna ala umumiha. Amalan-amalan di sini di atas keumumannya. Jadi semua amalan tergantung dengan niatnya. La yukhassu minha syai'un.
Tidak dikhususkan darinya sesuatu apapun. Wa hakahu ba'duhum 'anil jumhuri, dan dituturkan sebagai mereka ini dari jumhur, pendapat kebanyakan para ulama. Jumhur apa? Apa arti jumhur? Kebanyakan para ulama. Tuh harus tahu tuh istilah-istilah seperti ini. Jumhur artinya kebanyakan para ulama. Tapi apa? Wa ka'annahu yuridu bihi jumhurul mutaqaddimin. Seakan-akan beliau menginginkan di sini adalah kebanyakan para ulama terdahulu. Ini pendapat yang kedua, para ulama terdahulu mengatakan amalan umum, amalan di sini yang tergantung dengan niatnya apa? Umum, semua amalan. Bukan hanya amalan syar'i doang, amalan ibadah doang, namun umum semuanya pasti butuh niat. Waqad waqa'a dzalik, dan sungguh telah tetap hal itu fi kalami Ibnu Jaririn At-Tabari, dalam perkataan Ibnu Jarir At-Tabari, ini termasuk ulama terdahulu, mengatakan kalau amalan bin niat itu adalah keumumannya semua amalan. Wa Abi Thalib bin Al-Makki dan ghairihima, selain keduanya dari mutaqaddimin ulama terdahulu. Wa huwa zahiru kalamil imami Ahmad, dan dia juga adalah yang zahir dari perkataan Imam Ahmad. Jadi Imam Ahmad berpendapat dengan pendapat yang kedua ini. Amalan tergantung dan niatnya, yaitu amalan semuanya. Kita baca, perhatikan ini. Ini emas-emas semua juga ini. Daging-daging semua tentang niat. Lihat. Qala fi riwayati Hambalin. Ini bisa antum pakai dalam ceramah, khutbah. Uhibbu likulli man amila amalan min salatin aw siyamin aw sadaqatin aw naw'in min anwa'il birri an takuna niyatu mutaqaddimatan fi dzalika qabla al-fi'li. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-a'malu binniyati. Wa qala al-Fadl ibn Ziyad sa'altu Aba Abdullah ya'ni Ahmad 'an an-niyyati fil 'amali. Qultu kaifa an-niyyatu? Qala yu'aliju nafsahu idza arada 'amalan la yuridu bihi an-nasa. Wa qala Ahmad ibn Dawud al-Harbi haddatha Yazid ibn Haruna bihadithi Umar al-a'malu bin niyati. Wa Ahmadu jalisun faqala Ahmadu li Yazid ya Aba Khalidin hadha al-khannaq. Wa ala hadha al-qawli faqila taqdirul kalami al-a'malu waqi'atun aw hasilatun bin niyati. Ini takdir dari pendapat yang kedua. Fayakunu ikhbaran 'anil a'mali al-ikhtiyariyati. Itu azan ya? Annaha la taqa'u illa an qasdin min al-'amili huwa sababu 'amaliha wa wujudiha. Wa yakunu qawluhu ba'da dhalik wa innama limri'in ma nawa ikhbaran an hukmi syar'i wa huwa anna hazzal 'amili min 'amalihi niyyatuhu fa in kanat salihatan fa 'amaluhu salihun falahu ajruhu wa in kanat fasidatan fa 'amaluhu fasidun fa 'alaihi wizruhu. Kemudian qala fi riwayati Hambalin, berkata pada riwayat Hambal, yaitu Imam Ahmad bin Hambal, uhibbu likulli man amila amalan. Aku sangat mencintai bagi setiap orang yang melakukan suatu amalan, dari sholat, puasa, sedekah, atau dari jenis-jenis kebajikan, albir, nau'in min anwa'il birri, atau jenis dari jenis-jenis kebajikan, kebaikan.
antakuna niyatu mutaqaddimatan, yaitu niatnya didahului. Niatnya didahului fi dzalik, pada hal itu. Qabla al-fi'li, sebelum perbuatan, yaitu sebelum melakukan. Karena memang ada silang pendapat juga tentang niat. Tentang niat itu panjang sekali, ikhwah. Ada yang mengatakan niat itu harus lebih dahulu daripada perbuatan. Misalnya antum mau sholat ya 5 menit sebelum sholat, atau dari rumah ke masjid harus ada niat di situ. Ada yang mengatakan niat itu harus berbarengan dengan sholat. Antum pernah lihat gak orang NU? Kalau sholat lama banget, Allah Akbar. Pernah gak? Itu yang berpendapat niat itu harus berbarengan dengan ibadah. Ribet gak tuh? Ribet. Jadi harus benar-benar berbarengan. Saya mau sholat gini. Berbarengan. Ya, jadi di sini kata Imam Ahmad bin Hambal, aku mencintai untuk setiap orang yang melakukan amalan sholat, puasa, sedekah, atau jenis dari jenis-jenis kebajikan, niatnya didahului, padahal itu sebelum berbuat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-a'malu binniyat. Fa hada ya'ti ala kulli amri minal umur. Maka ini datang atas setiap perkara dari perkara-perkara. Wa qala al-Fadl ibnu Ziyadin, berkata Fadl bin Ziyad, Sa'altu Aba Abdullah, suatu ketika aku pernah bertanya kepada Abu Abdullah, yaitu Imam Ahmad, ani niyati fil amali, tentang niat dalam beramal. Qultu kaifa niyah, aku berkata, bagaimana niat? Maka kata Imam Ahmad, yu'aliju nafsahu, yaitu mengendalikan dirinya. Mengendalikan dirinya. Maksudnya, idza arada amalan la yuridu bihin nasa. Apabila seseorang ingin melakukan suatu amalan, tidak menginginkan dengannya manusia, tidak menginginkan dengan amalan tersebut karena manusia, namun karena siapa? Allah. Wa qala Ahmad ibnu Dawud al-Harbi, berkata Ahmad bin Daud al-Harbi, haddatsa Yazid ibnu Harun, telah bercerita Yazid bin Harun dengan hadis Umar. Hadis Umar yaitu al-a'malu binniyat. Pada saat itu wa Ahmadu jalisun, Ahmad bin Daud al-Harbi sedang duduk. Faqala Ahmadu li Yazid, berkata Ahmad kepada Yazid, ya Aba Khalid hadal khannaq. Wahai Abu Khalid, ini perkara yang mencekik leher, yaitu sangat sulit untuk kita menghadirkan niat. Sangat berat untuk kita memperbaiki niat yang benar. Satu paragraf lagi. Wa ala hadzal qauli, atas pendapat ini, pendapat yang kedua, yaitu amalan di sini umum ya. Tadi pendapat yang kedua masih ingat? Apa pendapat yang kedua? Amalannya umum. Semua amalan. Faqila takdirul kalami, dikatakan takdir kalamnya adalah al-a'malu waqi'atun au hasilatun binniyati. Jadi menurut takdir pendapat yang kedua, sesungguhnya amalan tergantung dengan niatnya, yaitu amalannya umum. Takdirnya apa? Amalan-amalan yang terjadi, waqi'atun. Aw hasilatun, atau terhasilkan itu dengan niat. Amalan apapun, baik hal dunia. Antum nih mau minum. Terjadi gak antum minum? Gak akan terjadi kecuali dengan niat. Amalan terjadi, waqi'ah, atau terhasilkan dengan niat. Kalau nggak ada niat, tangan anak nggak akan menjulurkan. Anak menjulurkan karena ada niat mau minum, gitu. Fayakunu ikhbaran anil a'malil ikhtiyariyah. Maka ini menjadi pengkabaran dari amalan-amalan ikhtiyariyah yang didasari keinginan. Ikhtiyariyah tulis yang didasari keinginan. Bukan paksaan ya. Amalan-amalan ikhtiyariyah yang didasari keinginan, bukan paksaan. Annaha la taqa'u illa an qasdin minal amili. Bahwasanya amalan tersebut tidaklah terjadi kecuali dari maksud orang yang beramal. Dari maksud orang yang berbuat. Huwa sababu amaliha. Dia adalah sebab terjadinya amalannya. Wa wujudiha, dan adanya. Jadi umum ya.
Amalan tergantung dengan niatnya, itu amalan dapat terjadi, amalan dapat terhasilkan kecuali dengan niatnya. Antum misal mau bangun pagi, terjadi gak bangun pagi? Terjadi kalau ada niat. Kalau nggak ada niat, tidur lagi. Wa yakunu qawluhu ba'da dzalik, dan menjadilah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah itu, wa innama limri'im ma nawa, sesungguhnya setiap orang mendapatkan apa yang dia niatkan. Ikhbaran an hukmi syar'i, mengabarkan dari hukum syar'i, wa huwa anna hadzal amili, yaitu bahwasanya hasil yang diperoleh al-amil oleh pelaku, hasil yang diperoleh al-amil oleh pelaku, min amalihi, dari amalannya adalah niyatuhu, sesuai dengan niatnya. Hasil yang diperoleh oleh pelaku dari amalannya adalah sesuai dengan niatnya. Fa in kanat sholihatan, apabila amalannya salihah, maka amalannya soleh. Falahu ajruhu, maka dia mendapatkan pahalanya. Wa in kanat fasidatan, apabila niatnya rusak, fa amaluhu fasidun, maka amalannya rusak. Fa alaihi wizruhu, maka dia mendapatkan dosanya. Mudah insyaallah. Kesimpulannya, innamal a'malu binniyat, ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, ulama belakangan sekarang ini, yaitu amalan di sini adalah amalan syar'i. Jadi takdirnya apa? Sesungguhnya amalan yang sahihah, amalan yang diakui, amalan yang diterima tergantung dengan niatnya, yaitu amalan syar'i. Pendapat yang kedua, amalan di sini apa? Umum, semua amalan, baik ibadah ataupun kebiasaan yang kita lakukan, makan, minum, mandi, pergi. Maka takdirnya adalah innamal a'malu binniyat, yaitu sesungguhnya amalan dapat terjadi, dapat terhasilkan hanya dengan niat. Alhamdulillah. Itu naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.